Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan soal dan juga pembahasan mengenai UKM PPAI dan ujian masuk apoteker. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu mengenai bab kimia analisis. Dimana kemarin kita sudah belajar mengenai pengenceran, kemudian menghitung persentase kadar, dan juga ya itu sih, cuma dua itu. Nah, namun pada video kali ini kita akan belajar lagi mengenai kimia analisis. Tentunya dengan soal-soal yang baru. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Seorang apoteker bagian QC akan melakukan uji amoksisilin 500 mg dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Akan dibuat larutan 0,01 N dengan sebanyak 10 mili. Larutan stok yang tersedia yaitu 0,1 N. Berapakah mililiter larutan stok yang diambil? A. 10 mili, B. 5 mili, C. 0,1 mili, D. 1 mili, atau E. 0,5 mili. Oke, jadi di sini tuh kita disuruh mencari tahu berapa mili larutan stok yang akan diambil. Nah, untuk soal yang seperti ini, kita itu menggunakan rumus yang V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali dengan N2. Lah, V1-nya itu kan sudah diketahui nih. Lah, mana sih V1? Belum ada ya V1. Oke, jadi yang ditanyain tuh yang V1-nya. Lah, untuk N1-nya itu kan stok yang awal nih. Lah, di mana stok awalnya itu kan 0,1 N. Kemudian, si V2-nya itu kita mau buat berapa? Lah, di dalam soal itu sudah disebutkan. Dia tuh pengen membuat larutan sebanyak 10 mili dengan konsentrasi 0,01 N. Lah, di mana berarti V2-nya itu 10 mili? Kemudian, si N2-nya itu 0,01 N. Gini. 0,01 N. Ini N1-nya itu 0,1. Nah, gini. Jadi, kalau mencari V1, kita tinggal pindahkan si 0,1 pindah ke ruas sebelah kanan. Lah, kalau pindah ruas sebelah kanan, itu kan berarti tinggal bagi nih. Berarti tinggal bagi 0,1. Nah, ini tinggal coret sisa 0,1. Kemudian 0,1 dikalikan 10 itu sama dengan 1 mili. Jadi jawabannya tuh 1 mili. Yang D. Seperti itu. Pembahasan yaitu rumusnya pakai V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Nah, V1-nya kan belum diketahui nih, kita mau butuh berapa dari larutan awalnya, ya gitu. Sementara konsentrasinya pada larutan awal itu kan 0,1. Nah, kemudian si V2-nya, ini kebalik guys, kebalik. Nah, kemudian V2-nya itu kita perlukan berapa? Lah, kita tuh perlunya 10 mili dengan konsentrasi berapa? Yaitu 0,01. Nah, tinggal kita masukkan aja nih, kemudian kita pindah ruaskan untuk mendapatkan hasil dari V1-nya. Sehingga nanti hasilnya tuh 1 mili. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Seorang apoteker bagian QC akan melakukan analisis cemaran bahan aktif, di mana sampel diambil sebanyak 0,2512 gram dan dilarutkan dalam 100 mili. Lah, 100 milinya itu perbandingan etanol dan juga air 1:1. Lah, pengukurannya itu dilakukan menggunakan HPLC. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan kadar cemaran itu 0,450 mg per 100 mili. Lah, berapakah persentase cemaran dalam zat aktif? Jadi kita tuh disuruh mencari persentasenya. Persentase dari kadar cemaran. Nah, kalau persentase berarti kan kadar cemaran per
bahan aktifnya, berarti ini. Berarti nanti 0,450 tinggal kita bagikan dengan, nah ini kan masih dalam bentuk gram nih. Lah kita rubah dulu dalam bentuk miligram. Lah gram ke miligram itu dikalikan 1000. Jadi 0,2512 dikalikan 1000 itu hasilnya 251,2. Kemudian tinggal kita kalikan dengan 100. Kayak gini. Nah, kita pakai kalkulator aja lah ya. Oke, kita keep. Kalkulator 0,450. Kemudian dibagikan dengan 251,2. Kemudian kita kali 100. Ya benar. Nah, hasilnya tuh 0,179. Nah, kalau kita bulatkan 0,179 itu 0,18. Jadi jawabannya tuh yang E, 0,18%. Oh ya, ini kan di belakangnya kan ada per 100 mili kan. Nah, sementara ini juga per 100 mili. Dilarutkan dalam 100 mili. Nah, kalau misalnya ini dalam satuannya tuh per mili, berarti kita rubah terlebih dahulu nih. Kita rubah si ini menjadi per 100 mili. Nah, ini kenapa lagi ya? Mana kursornya? Kursornya hilang guys. Ini ada. Ya, ini kan kalau misalnya ini kan per satuan mili. Kalau misalnya kan nggak ada 100-nya, per satuan mili aja. Nah, ini kita kalikan 100 dulu, karena dalam soal itu dilarutkan dalam 100 mili, kayak gitu. Kalau misal ini per satuan 10 mili, berarti kita kalikan 10 untuk mencapai 100 milinya, kayak gitu. Nah, berat sampel dirubah terlebih dahulu dalam bentuk miligram, kemudian tinggal kita kalikan. Kemudian hasilnya tuh 0,18. Oke, sekarang lanjut ke soal yang nomor 3. Bagian QC industri farmasi melakukan pengujian kadar zat aktif tablet paracetamol menggunakan spektrofotometri UV vis. Hasil serapan larutan uji adalah 0,432. Sedangkan nilai slope dan intercept dari hasil persamaan regresi larutan uji standar yaitu 0,0322 dan juga 0,0015. Pengenceran dilakukan sebanyak 200 kali. Berapakah miligram paracetamol dalam tiap mililiter larutan uji? Jadi dalam soal ini itu kita hanya ditanya sampai ke kadar yang sebenarnya atau miligram paracetamol. Jadi kita tidak sampai ke persentase kadar. Kalau berdasarkan cara kemarin, kita itu cuma sampai ke cara yang nomor 2. Dimana sebelum cara pertama itu kita menentukan nilai X-nya terlebih dahulu dari persamaan regresi. Setelah penentuan nilai X, itu kita lanjutkan ke penentuan kadar sebenarnya. Dimana penentuan kadar sebenarnya itu dikalikan dengan volume, kemudian dikalikan dengan faktor pengenceran. Oke, jadi ini kan sudah diketahui nih regresinya, walaupun secara nggak langsung ya. Kalau regresi itu kan Y sama dengan A plus BX kan. Lah, di sini kan nggak diketahui nih A-nya yang mana, B-nya yang mana. Lah, untuk nilai A itu merupakan nilai dari intercept. Kemudian untuk slope itu merupakan nilai dari B. Lah, jadi si nilai A-nya itu yang 0,15. 0,0015. 0015 ini. Kemudian si B itu merupakan nilai yang ini.
0,003 gini kan. Ini kemudian X. Lah, untuk nilai Y-nya itu merupakan ini, hasil serapan larutan uji nih, nilai Y. Jadi nanti tinggal kita masukkan aja nih. Nilai Y-nya itu 0,5 sekian. Nah, kemudian kita nanti hitung. Ya, kita hitung aja sekarang. Untuk nilainya itu kan 0,5432. Kemudian yang A-nya ini kita pindah ruaskan terlebih dahulu. Kalau ini positif, kita pindah ruaskan ke kiri, itu hasilnya negatif. Berarti kita kurangi dengan 0,0015. Oke kan, sudah kan? Kemudian untuk nilai X-nya, nilai ganda X, itu yang angka ini kita pindah ruaskan ke kiri. Kalau dipindah ruaskan, kalau gabungan seperti ini, itu berarti dibagi. Nanti kita tinggal bagi aja 0,0322. Lah, ketemulah nilai X-nya. Lah, nilai X-nya sendiri itu 16,8229. Dan kalau kita bulatkan itu 16,82 kayak gitu. Berarti kita hapus dulu, berarti 16,82 gini kan. Nah, kemudian kita kan sudah mengetahui nih nilai X-nya. Kemudian kita tinggal cari nilai kadar yang sebenarnya. Lah, nilai kadar sebenarnya itu kan dikalikan dengan volume awal, kemudian dikalikan dengan faktor pengenceran. Sementara volume awalnya itu kan kita nggak tahu nih, nggak tahu berapa itunya. Lah, kalau nggak ada berarti kita anggap aja tuh 1. Kan ini tiap mili kan, tiap mili larutan uji. Berarti kita anggap aja 1. Atau nggak kita anggap juga nggak apa-apa. Kita anggap 1, dikalikan 1, kemudian dikalikan dengan faktor pengencerannya. Faktor pengencerannya tuh berapa? Lah, faktor pengenceran tuh yang ini. Pengenceran dilakukan sebanyak 200 kali. Jadi, faktor pengencerannya tuh 200. Yang ini. Jadi, hasilnya tuh 3.364. Nah, kalau di sini kan nggak ada nih. Harusnya tuh ada, tapi jawaban yang paling mungkin itu yang B. Karena dia tuh paling mendekati. Harusnya sih ini guys, jawabannya tuh yang tadi 334. Ini tipe kayaknya. Tipe. Jadi jawabannya tuh yang B. Nah, jawaban B. Intercept itu yang A. Kemudian yang slope itu nilai yang B. Absorbansi itu yang Y. Jadi tinggal kita masukkan aja nih ke persamaan regresi. Yaitu persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, kemudian dapat nih kan dalam satuan ppm. Kemudian kita menentukan kadar paracetamolnya terlebih dahulu nih. Nah, harusnya ini ada dikalikan dengan volume, tapi volumenya kan nggak ada kan. Jadi kita cuma dikalikan dengan faktor pengenceran. Nah, hasilnya tuh 3.366. Oh ya, yang beda tuh yang ini. Kita tadi kan pakai 2 nih. Sementara di sini tuh pakai 3. Tipe ini ada yang salah. Kemudian kadar paracetamolnya ini kan masih dalam ppm kan. Tadi kan masih dalam ppm 3.366. Nah, kalau kita rubah menjadi miligram per mili, itu kita tinggal bagi aja 1000. Jadi jawabannya tuh 3,366. Kebetulan itu tadi sama, jadi kayak gini. Jadi kita rubah terlebih dahulu nih, mikrogram ke miligram. Kayak gitu. Oke, sekarang lanjut ke soal yang nomor 4. Seorang pasien 18 tahun datang ke apotek membawa sebuah resep dari dokter. Dalam resep tersebut berisi hidrogen peroksida 3% sebanyak 100 ml untuk pengobatan jerawat. Di apotek tersedia hidrogen peroksida 30%. Berapakah jumlah larutan hidrogen peroksida 30% yang disiapkan untuk membuat resep tersebut? Oke. Jadi rumus ini itu kurang lebih sama dengan yang nomor 1 tadi. Di mana rumusnya yaitu V1 dikalikan dengan
N1 sama dengan V2 dikalikan dengan N2. Nah, V1-nya itu kan belum diketahui nih. Berapa jumlah larutan peroksida yang akan disiapkan kan belum diketahui nih. Nah, untuk N1-nya itu 30. Karena kita tuh mau mengejarkan 30 ke 3%. Jadi ini 30. Kemudian V2-nya tuh kita butuh 100 mili. Dari ini 100 mili. Karena dia tuh butuh yang 100 mili. Jadi kita masukkan 100 nih mili. Kemudian si N2-nya itu 3%. Berarti kita masukkan 3%. Terus kita pindah ruaskan, ini pindah ke bawah, berarti kan dibagi 30 nih. 30, ini 0 coret-coret. Kemudian 3 coret-coret. Berarti hasilnya tuh 10 mili. Jadi jawabannya tuh yang B, 10 mili. Kayak gitu. Tuh, rumusnya sama N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. Kemudian tinggal dimasukkan saja. Kemudian kita pindah ruaskan dan diperoleh hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Seorang apoteker melakukan analisis volumetrik dengan titer NaOH untuk menganalisis asam mefenamat. Indikator apakah yang digunakan untuk mengetahui titik akhir titrasi? Oke, jadi kita tuh ditanya indikator yang digunakan. Kalau dalam volumetrik kemarin itu kan ada beberapa titrasi, jenis titrasi kan. Ada yang asidimetri, kemudian alkalimetri, kemudian ada yang iodimetri, kayak gitu. Jadi kalau titer yang digunakan itu basah, itu berarti dia itu termasuk golongan alkalimetri. Kalau titernya dia itu HCl atau asam, berarti dia itu asidimetri. Kalau alkalimetri seperti ini, indikator yang digunakan yaitu menggunakan fenolftalin. Sementara kalau asidimetri, dia itu menggunakan metil merah. Kayak gitu. Jadi jawabannya tuh yang A. Karena ini merupakan volumetrik alkalimetri. Karena dia tuh titernya pakai NaOH. Jadi termasuk alkalimetri. Nah, metode yang titrasi yang digunakan yaitu alkalimetri, yaitu dengan menggunakan indikator PP atau fenolftalin. Kayak gitu. Oke, mungkin ada yang belum paham mengenai volumetri itu. Kemarin saya udah bikin videonya, kalau nggak salah ada mengenai materi kimia analisis yang konvensional, kalau nggak salah ya, yang konvensional. Nanti lihat aja di YouTube-nya, searching ke bawah atau scroll ke bawah, itu nanti ada. Baru minggu kemarin kayaknya lewatkan 4 atau 5 video kayak gitu. Ya, masih baru kayaknya. Nanti lihat aja, nanti ada alkalimetri, gravimetri, kemudian asidimetri, kemudian reaksi redoks kayak gitu. Nanti banyak, kemudian ada uji nyala api dan masih banyak lagi. Nanti silakan belajar lagi di sana. Oke, lanjut ke topik. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Seorang laki-laki datang ke apotek dengan membawa resep yang berisi obat asam salisilat 4%. Dalam salep tersebut itu berisi clobetasol propionat 0,05% dalam kemasan 20 gram. Sedangkan di apotek saudara hanya tersedia clobetasol propionat 0,05% dalam kemasan 10 gram. Berapakah asam silat yang dibutuhkan untuk membuatnya? Oke. Jadi asam salisilat itu kan masih dalam satuan persen nih. Kalau satuan persen itu kita nggak usah merubah apapun. Jadi kita tinggal sesuaiin aja nih dengan berat dari salepnya tersebut. Berarti 4% kita kalikan dengan 10 gram. Yaitu hasilnya tuh 0,4 gram atau 400 mg. Kayak gitu.
Oke, mungkin ada yang tanya, kenapa nggak dikalikan 2 aja ini, supaya nanti kemasannya tuh 20 gram kayak gitu. Lah, nggak bisa, soalnya dalam ini, dalam resep, itu tertera clobetasol propionat 0,05%. Sementara kalau kita gabungkan nih, kalau kita gabungkan 2, berarti kadarnya kan otomatis naik nih, otomatis dikali 2. Itu nanti kadarnya bisa berubah. Lah, perubahan kadar ini itu apa ya? Bukan nggak disarankan sih, harusnya konfirmasi ke dokter terlebih dahulu kalau mau merubah kadar ini. Karena kalau dikalikan 2 nanti kan naik jadi 1% nih. Nggak juga sih. Nggak juga sih. Iya ya, nggak juga ya. Tapi kenapa nggak juga kan, nanti juga itu pengaruh ini. Ini kan juga naik kan, kalau misal 20 gram kan dikali 2. Ini kan nggak bisa otomatis dikali 2, kan harus mengikuti. Kita kalikan ini terlebih dahulu. Iya ya. Wah, soalnya ada yang rancu ini guys. Soalnya ada yang rancu guys. Soalnya ada yang rancu. Oh gini guys. Ini kan sedangkan di apotek saudara hanya tersedia yang ini. Berarti kita tinggal kalikan aja nih, 4% dikalikan dengan 10 gram. Kalau misal kita butuh 20 gram, itu bisa-bisa aja. Ya kita tinggal kalikan 2 aja, nanti hasilnya tuh yang 800 gram. Kayak gitu. Soalnya kalau persentase ini kan nggak pengaruh terhadap ini kan. Kalau misal kita mau kalikan 2, itu kita harus cari gramnya terlebih dahulu, bukan dalam satuan persen. Jadi nanti 0,05% kita kalikan dengan 10 gram itu berapa, kemudian baru bisa kalikan 2. Kemudian kita hitung ulang persentase kadarnya, harusnya tetap sama, 0,05. Iya ya, kenapa rancu gini ya? Nggak tahu lah ya. Yang penting caranya tuh gitu. Ya harusnya seperti ini sih. 4% dikalikan dengan yang ini, karena yang ada cuma ini. Ya tapi kalau ditambahkan 2 lagi kan ya nggak apa-apa, itu nanti salapnya bisa dipisah, dipindahkan ke pot kan ya bisa gitu. Nggak paham banget. Tuh tapi jawabannya yang ngaco nih. Ngaco soalnya rancu banget. Oke, kita lanjut aja ke soal yang nomor 7. Sebuah industri farmasi membedakan cara pengolahan limbah antibiotik amoxicillin dengan limbah paracetamol. Tahap manakah yang menjadi pembeda dari pengolahan limbah antara kedua obat tersebut? Jadi, gini ya. Pengolahan limbah antibiotik itu tidak bisa semerta-merta itu kita buang begitu saja, terutama untuk golongan antibiotik beta-laktam. Kenapa? Karena di dalam antibiotik beta-laktam itu kan terdapat zat aktif yang namanya cincin beta-laktam. Lah, di mana cincin beta-laktam itu kita harus pecah terlebih dahulu. Takutnya kalau tidak pecah itu dapat mencemari si lingkungan yang akan kita buang kayak gitu. Lah, untuk memecah si cincin beta-laktam itu kita biasanya, atau industri-industri itu biasanya menambahkan NaOH. Lah, ditambahkannya sampai berapa? Biasanya tuh sampai pH-nya tuh 12 ke atas. Lah, ketika pH-nya 12 ke atas, maka si cincin beta-laktam itu dia akan pecah dan tidak menjadi dia tuh biar tidak mencemari lingkungan kayak gitu. Nah, kalau untuk limbah paracetamol itu tergantung obatnya. Kalau misal obatnya dalam bentuk tablet, itu kita tinggal keluarkan isi tabletnya aja, kemudian bisa kita kita kubur, atau kalau dalam bentuk sirup, kita larutkan terlebih dahulu sirupnya, kemudian kita buang. Kayak gitu sih. Jadi jawabannya tuh yang C.
pemecahan cincin beta-lactam. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Seorang apoteker di suatu industri melakukan pengukuran kadar meloxicam dari produk tablet meloxicam 15 mg yang baru selesai diproduksi. Kurva baku yang telah ditetapkan sebelumnya menghasilkan persamaan regresi Y sama dengan 0,1x dikurangi 1. Sebelumnya sudah dilakukan pengukuran kadar absorbansi. Sampel yang telah dilarutkan ke dalam 100 ml dan diencerkan sebanyak 5 kali. Hasil pengukuran absorbansi sampel yaitu 0,21. Berapakah kadar meloxicam dalam sampel obat tersebut? Oke, kalau ditanya kadar berarti kita sampai ke yang cara ketiga, dimana kita nanti tinggal bagi dengan kadar klaimnya, dimana kadar klaimnya itu 15 mg. Oke, sekarang kita cari yang nilai X-nya terlebih dahulu nih. Nah, nilai Y-nya itu merupakan ini, absorbansi sampel. Ini merupakan nilai Y. Jadi kita masukkan aja nih. Kita keep. Yang berarti kita hapus terlebih dahulu 0,21. Kemudian kita... Nah, ini kan sudah kan 0,21 sama dengan 0,1X dikurangi 1. Nah, kalau 1 ini kita pindah ruaskan, berarti tinggal kita tambah aja nih. Kita tambah 1. Nanti hasilnya tuh 1,21. Nah, kemudian kita tinggal cari X-nya nih. Nah, kalau kita tinggal cari nilai X, maka si 0,1 kita pindah ruaskan ke yang kiri. Nah, kalau kita pindah ruaskan ke yang kiri, berarti tinggal dibagi. Kita bagi 0,1. Hasilnya tuh 12,1. Lah, nilai X-nya sudah dapat nih, 12,1. Tinggal kita cari kadar sebenarnya. Kalau mencari kadar sebenarnya itu tinggal kita cari volume awalnya. Volume awalnya tuh yang ini. Yang mana ya? Ini 100 ml nih. Kemudian kita kalikan dengan faktor pengenceran. Faktor pengencerannya tuh 5. Berarti nanti kita kali 100, kemudian dikali 5. Nanti tinggal kita kali 100, kemudian kita kali 5. Lah, sudah dapat nih 6050. Lah, kemudian ini kan masih dalam satuan ppm kan, atau mikrogram per mili. Lah, kita rubah terlebih dahulu nih, miligram per mili. Nah, kalau kita rubah menjadi miligram, mikrogram per miligram, berarti tinggal kita bagi aja 1000. Berarti tinggal kita bagi 1000, hasilnya tuh 6,05. Lah, sudah dapat nih kadar sebenarnya nih, yaitu 6,05 mg. Lah, kemudian kita tinggal cari kadar persentasenya nih. Lah, kadar persentase dari meloxicam di mana kadar klaimnya itu 15%. Berarti hasil ini kita bagi dengan 15%, kemudian dikalikan 100. Dan dikalikan 100. Hasilnya tuh 40,33%. Jadi, jawabannya tuh yang A, 40,3%. Seperti itu. Oke, ini nggak perlu ditulis ya. Kalian sudah paham, nanti dengan mendengarkan juga paham. Soalnya kemarin udah kita sering bahas soal yang seperti ini. Nah, ini cari X-nya terlebih dahulu nih. Mana ya? X-nya nih. Kita cari X-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah dapat X-nya, kita cari kadar sebenarnya, kadar tab-nya. Kemudian kita cari persentase kadarnya. Nanti hasilnya tuh 40,3. Oke, lanjut ke soal yang nomor 9. Industri obat tradisional akan melakukan standarisasi bahan baku ekstrak kurkuma domestika dengan cara identifikasi senyawa marker. Instrumen apakah yang digunakan? A. AAS, B. HPLC, C. Thin layer TLC atau thin layer chromatograph, kemudian D. densitometri, E. GC atau gas kromatografi. Oke, jadi di sini tuh kita disuruh identifikasi senyawa marker itu menggunakan instrumen apa. Nah, untuk melakukan standarisasi bahan baku, berarti kan cuma standarisasi awal nih,
bahan bakunya itu apakah ada senyawa markernya atau tidak. Kalau cuma standarisasi bahan baku, itu kita menggunakan TLC atau Thin Layer Chromatograph, atau nama lainnya itu kromatografi lapis tipis. Kayak gitu. Jadi jawabannya tuh yang C. Nah, kalau misal kita tuh mencari kadar dari senyawa marker, kita tuh menggunakan HPLC. Jadi si HPLC ini dia tuh mencari suatu kadarnya, bukan standarisasi, bukan melakukan identifikasi. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu TLC atau Thin Layer Chromatograph. Jawaban C, TLC. Kebenaran ilmiah khasiat produk obat dilakukan dengan penetapan senyawa penanda dari hasil identifikasi senyawa aktif obat tersebut. Salah satu instrumennya yaitu untuk senyawa marker yaitu KLT atau Thin Layer KLT atau kromatografi lapis tipis atau TLC, Thin Layer Chromatograph. Ya gitu. Oke, lanjut ke soal yang nomor 10. Industri farmasi membuat sediaan krim tetrasiklin dengan bobot 5 gram. Sediaan mengandung 100 mg bahan aktif. Nilai serapan yang diperoleh yaitu 0,4123 dengan nilai slope dan intercept itu 0,0284 dan juga 0,0013. Dengan pengenceran 12 kali dengan volume awal itu 10 mili. Berapakah persentase kandungan hidrokortisonnya? Lah, sama kayak soal yang nomor 8 tadi. Jadi, kita tuh tinggal mencari si nilai X-nya terlebih dahulu. Nah, sebelum mencapai nilai X, kita tuh harus tahu regresinya terlebih dahulu. Y sama dengan A plus BX-nya tuh berapa. Karena di sini tuh nggak dijelasin. Lah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau nilai slope itu merupakan nilai dari B. Kemudian untuk intercept itu nilai dari A. Berarti si 0,013 ini merupakan nilai A. 0013 mana ini? 13, kemudian kita A plus BX, B-nya itu 0,6,0284X. Kayak gini. Untuk nilai Y-nya itu nilai serapan. Nah, ini nilai Y. Nilai Y. Berarti tinggal kita masukkan aja nih ke dalam kalkulator untuk kita hitung. Nilai Y-nya kan 0,4123 kan. Kemudian si nilai A-nya itu kita pindah ruaskan. Kalau ini positif, berarti negatif. Berarti dikurangi 0,0013. Kemudian sama dengan 0,411 kan. Nah, kemudian si X-nya nih, si angka depan X-nya kita pindah ruaskan ke kiri, berarti kita bagi. Berarti tinggal kita bagi 0,0284. Hasilnya tuh 14,47 ppm. Berarti nanti kita pakai yang dua angka di belakang koma aja. Karena terlalu banyak, berarti 14,47 ppm kan. Kemudian tinggal kita kalikan terlebih dahulu nih dengan volume awalnya. Volume awalnya itu 10 mili. Yang ini volume awalnya. Berarti tinggal kita kalikan 10 mili. Kemudian faktor pengencerannya itu 20 kali. Berarti tinggal kita kalikan lagi dengan 20. Nah, sudah dapat nih nilainya. Nah, ini kan masih dalam bentuk ppm kan. Nah, mikrogram per mili berarti kita rubah miligram per mili terlebih dahulu. Kalau kita rubah berarti kita tinggal bagi aja dengan 1000. Nah, sudah dapat nih nilainya nih. 2,894. Kemudian nilai hasil sebenarnya ini kita masukkan ke dalam untuk mencari persentase kandungannya. Hasil dari itu tadi, hasil dari ini, kemudian kita bagi dengan 100. 100 tuh dari ini, dari apa namanya, kadar klaimnya.
sediaan mengandung 100 mg bahan aktif. Jadi kadar klaimnya tuh 100. Jadi kita bagi dengan 100, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, berarti hasilnya tuh 2,894%. Jadi jawabannya tuh yang E. Yang ini. Yang E. 2,89%. Nah, solve itu nilai B, intercept itu nilai A, kita masukkan ke persamaan regresi, didapatkan nilai X-nya, kemudian nilai X kita untuk mencari kadar sebenarnya. Kemudian hasil dari satu nilai X, kemudian dikali dengan volume awal, kemudian dikali dengan faktor penginceran. Nah, nanti mendapatkan satuan ini, 2,894 mg per mili. Kemudian si hasil ini kita cari untuk menghitung persentase kadar. Dan di hasil ini kita bagi dengan kadar klaim, di mana kadar klaimnya itu tadi kan 100. Kemudian kita kalikan 100%, hasilnya itu 2,891%. Ya gitu. Jadi jawabannya tuh yang ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Apabila ada salah kata atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Ya, apabila ada koreksi, silakan koreksi di kolom komentar. Nanti akan saya balas. Kalau misal ada yang salah, akan saya luruskan kembali. Nah gitu. Untuk video kali ini, saya cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.